Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pecahan sesi 2. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang menuliskan letak pecahan pada garis bilangan. Garis bilangan pada pecahan merupakan garis penghubung antara bilangan 0 dengan bilangan 1, yaitu antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini ada contohnya ya, garis bilangan. Coba kita cermati sama-sama. Jadi, di sini ada sebuah garis ya, di mana pada angka 1 di sini sudah baku ya, dan 0 itu bisa menjadi sebuah pecahan. Nah, kalau misalkan angkanya 5 itu tidak bisa menjadi pecahan ya, kecuali 5 dibagi berapa itu bisa menjadi sebuah pecahan. Nah, seperti itu. Jadi pada garis bilangan tersebut ya, angka 0 adalah angka yang bisa dibagi, sedangkan angka 1 itu sudah tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana letak posisi pecahan 2/4 dan di mana letak pecahan 1/4, 2/4, 3/4 serta 4/4. Nah, coba sekarang kita amati ya dari gambar tersebut. Nah, pada di gambar ini ya, jika ada satu titik berarti itu melambangkan garis atau sebuah pecahan 1/2. Nah, kenapa 1/2? Karena bagian satu garis tersebut dibagi menjadi 2 bagian, makanya dibilangnya dengan 1/2 ya, seperti itu ya contoh sederhananya. Nah, sekarang kan tadi ditanya ya, posisi pecahan 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4. Nah, jadi di dalam satu gambar tersebut ya, atau satu garis pecahan tersebut, jika dibagi 4 maka letaknya itu pertama 1, 2, 3 dan 4. Nah, ketika sudah dibagi, satu garis ini ada berapa tadi? Ada 4. Nah, berarti kita tinggal cari aja letaknya. Tadi kan di sini posisinya berapa? Ada berapa? 1/2 karena dibagi 2. Nah, nanti beda lagi kalau misalkan satu garis tersebut ya, satu garis ini dibagi menjadi 4. Ya, berarti kita tinggal tambahin berapa garis lagi? 1, 2, 3 dan 4. Nah, berarti di sini adalah bilangannya 1/4. Nah, yang kedua 2/4. Yang ketiga nih, yang di sini berapa? 3/4 dan yang terakhir 4/4. Nah, contoh sederhananya seperti itu ya. Jadi posisinya itu berhubungan. Nah, kalau yang ini kenapa 3/4? Karena posisinya ini ya merupakan dari satu garis bilangan ini dibagi menjadi 4 titik, 1, 2, 3 dan 4. Nah, kesini ya. Maka jadi posisi yang ibu gariskan ini ya, posisinya itu ada di 3/4 seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalkan Bu, kita mau misalkan ada 1/6, gimana caranya? Nah, gampang ya, jadi tinggal kita bagi aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika sudah kita mentitikkan 6 sudut atau 6 titik, nah baru kita bisa tulis 1/6, 2/6, 3/6. Terus ini berapa? 4/6. Terus 5
per 6, terus 6 per 6. Nah, seperti itu. Terus cara kita mengetahui titik tengahnya yang mana? Berarti sudah otomatis ya, ada di sini. Ada di 3 per 6. Seperti itu. Gimana? Paham nggak anak-anak Ibu? Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan yang berpotensi penyebutnya itu sama. Ya, jadi di dalam membandingkan nilai pecahan kita dapat menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, atau nilainya yang sama rata. Nah, jika terdapat beberapa pecahan yang berpenyebut sama, maka untuk membandingkannya cukup dengan melihat pembilangnya saja. Nah, gimana? Jadi pembilangnya itu yang atas atau yang bawah? Pasti ingat nggak sama materi yang minggu lalu? Ya, jadi pembilangnya itu ada yang di posisi atas, yang pembaginya yang bawah. Nah, semakin besar nilai pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya, dan begitu pula sebaliknya. Nah, contoh nih ya, ayo coba kita perhatikan gambar yang ada berikut ini. Ya, ini adalah gambar persegi panjang. Nah, bagian yang diarsir atau bagian yang diwarnai itu ada berapa? Yang pertama ada 2, yang tidak diwarnai 2, terus gambar yang kedua yang diwarnai 3, dan yang tidak diwarnai ada 1. Nah, jadi gambar yang pertama jika kita sebut dengan pecahannya yaitu 2 per 4. Nah, jika gambar yang kedua ya, karena yang diwarnai 3 berarti pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 4 ya, karena di situ ada 4 kotak. Pinter ya. Jadi 2 per 4. Nah, gambar apa ini? Lebih kecil atau kurang dari 3 per 4. Jika dibaca 2 per 4 kurang dari atau lebih kecil dari 3 per 4. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, di sini ada 3 per 2 dan 5 per 3. Jika kita selesaikan dalam pecahan berpenyebut tidak sama, berarti kita harus bisa mengkalikan yang terlebih dahulu 3 per 3 atau 3 kita silang ya, seperti perkalian silang. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, terus 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, terus baru kita mengkalikan kembali. 5 dikali 2 sama dengan 10, dan 3 dikali 3 sama dengan 6 ya. Jadi siklusnya seperti ini. 3 dikali 3 ini untuk yang pertama. Terus selanjutnya 2 dikali 3 seperti itu. Nah, terus yang kedua berarti kita harus tahu yang mana dulu ya. Berarti 2 dikali 5, dan selanjutnya adalah 3 dikali 2 ya. Siklusnya seperti itu untuk mengetahui caranya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa 3 per 2 ya, 3 per 2 lebih kecil ya atau kurang dari 5 per berapa? 3 ya. Karena kenapa? Tadi hasilnya ya, lebih besar mana? Lebih besar mana? Ya, lebih besar yang ini ya, 10 per 6 ya. Jadi ya, 9 per 6 lebih kecil atau kurang dari ya 10 per 6. Seperti itu caranya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya di pembahasan yang selanjutnya. Yang C, kita akan mencoba perkalian silang. Nah, perkalian silang ini ya sama seperti yang tadi, cuma bedanya dia tidak serumit yang tadi, hanya kita membolak-balikan kalimat saja. Nah, ya contoh, coba kita contoh
semua maunya 3/2. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mengali yang mana dulu ya. Kita kalikan dulu. 1 dikali 2, 1 dikali 2 sama dengan berapa? 2. Nah, terus berapa lagi? Yang mana lagi? 2 dikali berapa? 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. Nah, setelah kita sudah tahu cara perkalian silang seperti itu ya, berarti kita sederhanakan lagi. Nah, hasilnya tadi 2 dan 6. Lebih besar mana? 2 atau 6? 6. Nah, ketika kita sudah tahu mana yang lebih besar ya, berarti 2 ya lebih kecil dari 5, dari 6, atau bisa juga 6 lebih besar daripada 2. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi 1/2 dikali 3/2 lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 1/2 ya, makanya kita taruh simbol matematik seperti ini, atau bisa juga menggunakan simbol kurang dari. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana Bu kalau misalkan bilangnya sama, pembilangnya sama, misalkan ya sama besarnya, misalkan ada 4/2 dikali 4/2, berarti kan 2 dikali 4 sama dengan berapa? 8. Dan ini 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Jadi hasilnya 8 sama 8 besarnya mana? 8 sama rata ya, atau sama dengan 8 ya. Jadi, nah sekarang kita sudah selesai ya. Nah, ini ada contoh yang ada di dalam LKS ya. Jadi kita bisa mengkondisikan dari 2 dikali 7 dan 3 dikali 5. Hasil dari 2 kali 7 adalah 14, 3 dikali 5 adalah 15, sehingga 14 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil dari 15, seperti itu. Nah, makanya kesimpulannya 2/3 lebih kecil atau kurang dari 5/7. Nah, begitu juga soal selanjutnya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Jika ada yang belum dipahami, boleh menanyakan ke Ibu Guru langsung ya. Nanti untuk tugasnya akan Ibu share melalui grup kita ya. Oke, sekian. Assalamualaikum.